Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Oke Sajalah Channel. Channel yang senantiasa mengupload konten-konten yang oke sajalah channel. Just Oke Channel. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video baru. Saudara, beberapa hari 2 hari lalu kami mengupload atau kami melakukan streaming terkait dengan carut marut masalah guru. Jadi ini adalah itu adalah pengantarnya. Namun sayang saudara sekalian, bahwa streaming kami itu dibajak dari 29 menit 28 detik tinggal 5 menit. Dan ini masih ada 5 menit. Namun hal-hal yang inti yang sampai sekali sampaikan adalah terhapus, terbajak. Nah, oleh karena itu kami tadi sudah mulai dengan streaming kecil 4 menit untuk mengantarkan saja, dan kali ini kami sampaikan detailnya ya terkait dengan masalah guru ASN yang tidak boleh mengajar di negeri pada per 1 Januari 2027. Saudara, menjadi guru di Indonesia tentu saja semua paham ya, itu sangat-sangat perlu perjuangan besar, apalagi bagi guru-guru non ASN ya, bagi guru-guru non ASN. Kami sebagai guru waktu itu juga paham sangat-sangat tidak mungkin bahwa guru-guru yang non ASN, terutama yang bekerja di sekolah swasta, menuntut pendapatan yang layak dari sekolah atau dari yayasan, karena imbasnya adalah yang menjadi beban adalah orang tua murid. Orang tua murid menjadi terbebani dengan harus naik. Padahal kita tahu ya bahwa di dunia juga pendidikan, kenaikan dari berbagai SPP atau berbagai pungutan untuk murid, kepada murid itu sangat tidak berimbas pada kesejahteraan guru ya. SPP mungkin naik, ini mungkin naik, tapi itu bukan untuk guru. Itu yang kami rasakan. Oleh karena itu pada saat menjelang Hardiknas 2013, kami melakukan apa yang kita kenal sebagai kami sebut sebagai manifesto, bahwa harus ada political will dari pemerintah yang terkait dengan masalah guru. Nah, ini dia, waktu itu kita duplik. Nah, ini bentar sudah sedang kita Nah, ini dia. Nah, ini adalah hal yang kami anggap penting untuk merombak pendidikan Indonesia agar lebih baik, sesuai dengan, tentu saja kalau saya standarnya adalah sesuai dengan apa yang disebut sebagai amanah konstitusi. Jadi saya bacakan saja ininya, nanti saya jadikan thumbnail. Bahwa dunia pendidikan Indonesia, kembalilah sistem pendidikan Indonesia, sistem pendidikan nasional sesuai amanat atau sesuai dengan amanat semangat Undang-Undang Dasar 1945 ya, bahwa pendidikan Indonesia adalah satu hal yang digunakan untuk upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dalam konteks ini, upaya mencerdaskan bangsa kalau kita lihat dari struktur mereka yang ada di Panitia 9 yang menyusun ini, termasuk Bung Karno, kemudian juga para tokoh-tokoh agama dan sebagainya, tentu saja sangat paham bahwa yang namanya kecerdasan itu adalah konteksnya adalah al-qayis, yakni al-qayisu madana nafsahu wa amila lima ba'da mauti, bahwa orang yang cerdas itu orang yang bisa mengekang hawa nafsunya dan beramal sesudah matinya. Jadi punya pandangan visioner bahwa pendidikan itu memang bukan BLK ya. Pendidikan bukanlah balai latihan keterampilan yang dituntut untuk terampil bisa ini bisa itu kemudian untuk melamar kerja. Pendidikan tentu saja memiliki jalannya sendiri, memiliki filosofinya sendiri. Dan bagi Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pendidikan itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas dalam makna al-qayis mandana nafsahu wa amila lima ba'da mauti. Kemudian saudara sekalian, bahwa pendidikan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah hak setiap warga Indonesia yang tentu saja dalam utamanya adalah yang memiliki atau yang dalam usia belajar, yakni sampai 18 tahun atau setara dengan setingkat SMA atau SMK. Oleh karena itu kita harapkan bahwa ada wajib belajar sampai usia itu yang kita kenal sebagai wajar 12 tahun, yang itu kemudian dirancang oleh kalau ini 2013, pada 2016 Anies Baswedan merancang dengan rencana wajar 12 tahun. Tapi kita lihat dulu apa yang kami sampaikan. Yang kedua adalah biayai semua sekolah negeri dan swasta dengan APBN sesuai amanah konstitusi. Karena itu adalah wajar, maka sangat-sangat mestinya harus ya dibiayai oleh negara melalui APBN. Dan itulah yang menjadi patokan Anies Baswedan, bahwa wajar 12 tahun harus dibiayai oleh negara. Tetapi waktu Jokowi tidak ya, Jokowi wajar tetapi tetap bayar. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang kemudian sampai meruncing ya, yang meruncing. Kemudian hapus kesenjangan kesejahteraan guru dan karyawan pendidikan negeri dan swasta agar upaya mencerdaskan kehidupan bangsa jadi optimal. Saudara sekalian, faktor guru adalah sangat penting dalam pendidikan nasional. Dan oleh karena itu kesejahteraan guru betul-betul harus perhatikan. Dengan wajar 12 tahun artinya bahwa semua anak-anak Indonesia harus belajar, anak-anak usia sekolah di Indonesia harus belajar, maka tentu saja membutuhkan tidak hanya sekolah-sekolah negeri yang harus ditanggung oleh pemerintah, tapi juga sekolah-sekolah swasta di mana guru-gurunya pun yang non-ASN itu betul-betul diperhatikan kesejahteraannya. Itu adalah imbas dari wajar 12 tahun. Imbas pada pendidikan seluruh anak usia sekolah dan juga pada seluruh guru yang memberikan pelayanan pendidikan baik di negeri maupun di swasta. Baik di negeri maupun di swasta mungkin ada perbedaan. Di negeri ada golongan-golongan dan sebagainya. Mungkin sekolah-sekolah atau non-ASN baik yang di negeri dan swasta mungkin tidak. Tapi tentu harus ada perimbangan kesejahteraan. Itulah yang kami sangat tekankan ketika kami menyusun usulan ini. Bahwa Indonesia kalau mau ya harus melakukan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Dan itu kami sangat senang karena pada saat mendiknasnya Anies Baswedan itu direncanakan wajib belajar 12 tahun. Itu sudah dilakukan berbagai seminar ya, berbagai masukan, dan Anies Baswedan kekeh
dengan yang namanya wajar 12 tahun, anak-anak yang harus belajar, wajib belajar, tentu harus dibiayai oleh APBN. Itu saya sangat setuju banget ya kan. Dan sayangnya itu berbenturan dengan Jokowi. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, pasca Anies di reshuffle ya, karena Anies reshuffle itu juga sedang melakukan satu perbaikan sistem pendidikan Indonesia dengan pendekatan global sesuai dengan amanat-amanat juga dari UNESCO dan sebagainya. Di antaranya adalah Education for 21st Century dan dengan 4 pilar pembelajaran UNESCO-nya. Nah, ini sangat membutuhkan konsentrasi negara untuk mengurus ini. Dan hanya orang-orang yang betul-betul memahami pentingan negara untuk pendidikan itulah yang mendukung. Nah, sayangnya rezim dalam hal ini adalah Jokowi tidak setuju, maunya wajib belajar tetapi tetap bayar. Nah, ini yang sangat-sangat ini. Oleh karena itu saudara sekalian, kalau kita perhatikan imbas dari wajar 12 tahun model Anies Baswedan, yakni negara yang harus membiayai, maka otomatis mereka yang ada di swasta, non ASN yang di swasta maupun negeri, karena keberadaan non ASN di negeri pun itu karena kebutuhan, bukan karena di sana tidak apa-apa, kemudian nongkrong di sana, ya enggak. Itu karena sesuai kebutuhan, karena kan pengangkatan ASN yang kayak itu kan akhirnya juga diatur juga. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, dalam carut marut pendidikan nasional ini yang satu hal yang harus diingat, bahwa walaupun itu efektif 1 Januari, tetapi karena sistem pendidikan Indonesia, pembelajaran Indonesia itu mulainya adalah Juli, maka efektifnya mereka yang ada di negeri, ASN yang non ASN yang ada di negeri itu tidak akan mendapatkan jadwal mulai ini. Nah, ini tinggal 2 bulan lagi, ya kan? Tinggal 2 bulan lagi. Nah, ini sangat mepet dan sebagainya, dan itu harus dipersiapkan. Tapi kalau menurut saya hal itu tidak perlu dilakukan ketika pemerintahan Prabowo dengan segala bombastisnya mestinya lebih menekankan pada wajar 12 tahun sebagaimana konsep Mendiknas, yakni Anies Baswedan, yang menyatakan bahwa pendidikan wajar 12 tahun, wajib belajar 12 tahun itu ya harus sembodo. Pemerintah harus sembodo dengan pelaksanaan amanat konstitusi. Ini saya setuju, dan mudah-mudahan Pak Anies tetap mengingat lagi dan mencoba untuk memberikan hal-hal yang sangat positif terkait dengan pendidikan Indonesia. Nah, sayangnya apa yang disampaikan Pak Anies saja tentang ekonomi pun dianggap bikin meresahkan oleh Idrus Marham. Nah, ini memang dia itu kan saya ingat ya, ketika Prabowo datang di Istiqlal, itu juga kampanye ada ininya di sini. Itu juga kaitannya dengan Idrus Marham, itu ya dia itu memang orang-orang ya orba lah semacam itu. Jadi sangat-sangat jelas kan. Oleh karena itu saudara sekalian, kembali pada masalah guru-guru yang terancam dan juga guru-guru yang tak terurus dengan kesejahteraannya, yaitu terutama di sekolah-sekolah non negeri yang bukan sekolah-sekolah unggulan. Karena saya selama berkiprah sebagai guru adalah mengajar anak-anak umat, dan tentu saja bukan sekolah-sekolah yang sangat-sangat kaya dan sebagainya, tapi di sekolah-sekolah yang rata-rata muridnya adalah afkiran dari negeri, ya kan. Dan itu sangat-sangat berat tentu saja. Tapi kita guru-guru di swasta, kita sangat-sangat memahami ya kan dengan kondisi itu. Makanya ketika saya di Jakarta pun dengan guru-guru yang non ASN di swasta, itu mereka banyak yang melakukannya untuk menambah itu semua. Setelah mengajar, mereka konsentrasi belajar, konsentrasi mengajar sangat luar biasa ya kan. Mereka juga
menambah, itu ada yang jualan kaos, ada yang jualan gorengan, ada yang jadi ojek dan sebagainya. Yang penting adalah halalan thayyibah. Itu saya sangat salut pada mereka itu ya, karena waktu saya ngajari di Jakarta nulis ini, itu gaji kita paling 1,3, 1,5, sementara waktu itu UMP itu sudah sekitar 5. Nah, itu jadi sangat jauh ya, dan kita tidak bisa apa-apa, dan kita guru-guru non ASN juga, guru-guru non ASN terutama yang di swasta itu juga sangat tidak mungkin kita untuk berdemo untuk naikkan gaji setiap jamnya dan sebagainya, karena imbasnya adalah terbebaninya orang tua murid. Itulah yang kami alami ya. Oleh karena itu kami menulis ini usulan agar ada wajib belajar ya, dengan model wajib belajar, semua anak-anak usia sekolah belajar ditanggung perintah, maka imbasnya mereka yang ada di swasta pun akan terangkat kesejahteraan dengan gaji yang dari APBN. Bukan sekedar tunjangan, tapi memang harus ada gaji yang ini, walaupun tidak sesuai dengan misalnya dengan tingkat atau pangkat yang ada di negeri ya, seperti saya ya, misalnya ngajar sudah sampai 30 tahun ya, tetap saja ya ngurus impasing juga sangat lama, dan sampai selesai tidak dapat impasing itu berlaku ya yang terjadi. Jadi saya sangat menggugat tentu saja mengapa ide bagus dari Anies Baswedan tidak diteruskan oleh Effendi ya, dan tidak dilangsungkan juga oleh Mas Menteri, yang katanya Mas Menteri itu fakta ya, bahwa mereka itu bukan berjuang untuk pendidikan dalam hal ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi mereka untuk kepentingan kedudukannya masing-masing ya. Jadi itu yang terjadi, dan dilala sekarang dua-duanya dipanggil KPK ya. Itu kalau yang satu sudah divonis kan, itu yang terjadi saudara sekalian. Jadi sekali lagi, untuk tidak menjadikan guru semakin terpojok dengan banyak keluarkan karena dia boleh ngajar di ASN, ini akan berimbas pada guru-guru yang berada di non sekolah negeri ya, ASN yang di sekolah negeri, yang sekolah swasta, karena berlimpahnya mereka yang sudah pengalaman dan sebagainya, tentu saja akan menjadi hal yang menjadikan hati guru semakin terdesak. Karena sudah sekalian, untuk guru-guru swasta atau guru-guru non ASN yang dari swasta, setiap tahun itu selalu bertanya-tanya berapa jam yang kita dapatkan ya, berapa honornya yang akan kita peroleh ya. Kadang-kadang itu sebuah pukulan tersendiri, sementara di tahun baru para guru ini harus menghadapi realita anaknya harus sekolah, masuk sekolah mungkin ke SMA atau yang lainnya. Nah, ini satu hal yang sangat membebani para guru. Kami sangat merasakan itu. Oleh karena itu rencana wajar 12 tahun yang dirancang oleh Anies Baswedan dengan ketentuan bahwa wajarnya itu gratis sehingga ditanggung oleh APBN, ini sangat kami bangga ya. Saya senang sekali ketika Anies untuk mencapai itu. Sayangnya memang mendapat benturan dari Jokowi ya. Jadi bukan Anies yang tidak menginginkan itu, Anies sudah ingin menginginkan itu, tapi benturannya adalah Jokowi. Jokowi konsepnya beda, namanya wajar, tetap bayar. Nah, ini juga satu hal yang harus dipertanggungjawab oleh Jokowi kan. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekali lagi bahwa pendidikan tanpa intervensi pemerintah dalam makna pembantuan atau pendanaan sebagainya, nampaknya ya jangan dituntut sekolah-sekolah rakyat itu untuk bayar pajak dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi saya ingatkan pada pemerintahan Prabowo bahwa lakukanlah apa yang pernah Anies rencanakan ya kan.
untuk wajar 12 tahun, sehingga semua anak sekolah belajar, anak usia sekolah belajar, dan guru-gurunya juga mendapatkan imbas dari tanggung jawab negara terhadap pendidikan. Nah, ini yang perlu kita lakukan bersama-sama, dan dengan hal ini ya kebetulan di tanggal 25 saya ingat ini ada baju yang diberikan oleh Pak Anies Baswedan ya. Jadi selama saya jadi guru baru memakai baju kayak begini, katanya ini baju PGRI itu ya yang memberikan dengan caranya tersendiri. Anies memberikan kepada setiap guru, ya kan? Itu yang saya sebut sebagai pemimpin yang sembodo, ya kan? Menginginkan keteraturan dan sebagainya, ya harus mau berpikir kreatif. Nah, ini dulu katanya sebagai dana hibah dan sebagainya, itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa dari pemimpinan yang berpikir holistik Anies Baswedan. Terima kasih, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan ya usulan, masukan pada pemerintah bahwa jangan guru-guru semakin ditekan dengan akan diberhentikan dan sebagainya dengan berlindung di bawah undang-undang ASN. Berlindunglah di bawah konstitusi. Tugasnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mereka perlu juga disejahterakan. Titik. Itu yang harus dilakukan ya. Jadi Mendikjasmen yang sudah dipanggil DPR, saya mohon Anda merenungkan itu ya, karena Anda punya amanat ya. Ketika guru-guru tidak sejahtera dan pendidikan Indonesia amburadul, Anda terutama Dikjasmennya, Anda punya tanggung jawab dunia akhirat. Ya, itu yang harus kita lakukan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.